kepotong. Ada kenalan masuk ya, pasien kebetulan udah selesai. Banyak yang request soalnya ibu-ibu hamil itu terutama. Jadi topik siang ini ya kita ibu hamil dulu ya omongannya, mumpung saya juga perempuan. Jadi ya yang punya istri yang rencana hamil sering-sering dengar dadanya apa ada debaran yang nggak enak gitu ya, jadi dikasih tahu. Terus nadinya pegang di pergelangan tangan. Udah tahu kan cara periksa nadi ya? Cara periksa nadi tuh ini kelihatan nggak ya? Ini misalnya ibu jari ya, cari lurusannya itu, periksa palpasi. Jadi kita raba itu pakai 3 jari. Nah ini kalau yang gemuk-gemuk kayak saya ini biasanya susah kerabanya, tapi kalau dia agak lama didiamkan, tapi jangan terlalu ditekan, cuma diraba gitu. Nah ini biasanya ketemu langsung. Ya kalau punya pasangan sering-sering lah pegang tangannya biar romantis. Tapi tujuannya sebenarnya periksa jantungnya gitu ya. Itu sangat membantu ya, jadi jangan sampai kelewat lah. Itu cerita ibu hamil hari ini yang beda banget, tapi dua-duanya adalah cewek-cewek yang sangat matang dalam pemikiran ya, dan memang beliau-beliau ini sudah pantas jadi ibu menurut saya ya. Jadi mindsetnya bagus, bisa mengelola stres gitu. Suami sangat kooperatif, keluarga yang lain sangat kooperatif ya. Kami syukur sekali kami bisa kerja di Bali ya. Di Bali orangnya banyak pasrahnya itu. Jadi kami juga yang ngobati juga happy, kadang-kadang lihat hasilnya baik gitu ya, di luar ekspektasi kadang-kadang. Jadi mereka membaik gitu ya, kita senang sekali. Mungkin karena suasana di sini pariwisata ya, meskipun belum buka di COVID ini, tapi ya ada tempat jalan-jalan lebih dekat lah, kemana-mana, ke pantai, ke gunung masih terjangkau. Ya kalau ibu hamil ya happy-happy aja lah gitu. Kalau ada masalah sama orang lain ya kalau bisa ditulis di diary. Ya yang agak berat ya bantu pakai obat sedikit gitu ya, gak masalah sih ya. Saya bicara ini sebagai manusia ya, bukan sebagai dokter ya yang harus minum obat gitu, bukan. Kalau saya memang kalau hamil memang sebaiknya tidak minum obat, tapi kalau sudah tahu ada kelainan jantung, apalagi memang sampai ganggu tidur, kakinya bengkak gitu ya, ya minum obat sedikit untuk membantu kehidupan gitu kan, tidak ada salahnya, bahkan sangat menyelamatkan nyawa. Justru kalau nggak berusaha maksimal kan kita malah dimarah sama Tuhan gitu ya. Tuhan sudah kasih anugerah hamil, sudah kasih anugerah kita pelajaran, ketemu banyak orang, terus keluarga sangat mendukung, keluarga sangat happy. Kok bisa-bisanya kita misalnya tidak berobat, itu kan salah kita. Jadi kalau misalnya kita bersyukur ya dengan cara kita rawat baik-baik titipannya gitu. Nanti Tuhan marah loh, gak dikasih lagi. Ya ya banyak yang bilang kerja di rumah sakit stres gitu kan ya, ibu hamil kalau datang ke rumah sakit juga stres gitu. Tapi kalau bisa diajak ngobrol gitu kan lebih enak lah ya, sebulan sekali gitu curhat apa hal yang tidak bisa diomongkan ke suami. Kalau tidak bisa via WA ya sudah, datang saja. Saya melihat itu sangat membantu. Jadi pikiran sangat bagus, keluarga sangat bagus, wah aman. Sampai lahiran juga bagus. Kalau dibilang kelainan jantung bocor itu memang agak kita perlu spesial kasusnya, atau ada penyempitan misalnya katupnya atau bawaan, ya memang spesial kasusnya, perlu diawasi. Tapi itu tidak menghentikan kita untuk bersyukur ya, karena sekali lagi hamil itu adalah berkah gitu. Jadi kalau kita sudah dikasih anugerah ya syukur sekali, jangan sampai dihilangkan. Jangan sampai kita melakukan hal yang tidak apalagi nggak kontrol gitu ya. Ya
kita ketemu dokter jantung itu 3 bulan sekali juga nggak masalah loh sebenarnya, kalau misalnya sudah terkontrol. Tapi kalau belum terkontrol ya beda lagi ya ceritanya seperti yang tadi. Untuk teman-teman di luar sana yang memang ada lagi kondisi hamil, misalnya kebetulan ketemu channel ini, syukur sekali kita bisa jumpa di sini ya. Jadi bisa lihat nanti Instagram saya. Cuman memang untuk kasus hamil biasanya saya agak tertutup. Pasien jantung juga saya agak tertutup. Jadi kalau mau konsul atau apa ya di DM saja enggak apa-apa. Kalau misalnya mendadak atau misalnya ada emergensi ya silakan ke UGD terdekat. Kita enggak pernah tahu ya kapan Tuhan kasih kita cobaan. Beliau ingin kita lebih dewasa, tapi kan kapannya kita nggak tahu. Jadi tetap waspada dimanapun, apalagi zaman kayak sekarang. Kalaupun misalnya ditunjuk ke rumah sakit yang agak merawat COVID atau apa, ya diokekan saja. Mungkin itu memang jalannya adiknya, biar si kecil juga aman, tidak ada penolakan dari segi manajemen gitu ya. Kalau memang sudah pusat kan tidak bisa menolak. Jadi saya rasa jalan yang terbaik adalah dipersiapkan sejak dini. Jangan menunggu sampai umur kehamilan 8 bulan, seperti itu agak terlambat. Jadi kalau bisa kenalan sama dokternya yang merawat itu udah dari awal-awal ya. Dokter kandungan pasti, kalau ada kelainan lain misalnya jantung atau penyakit dalam, ya dari awal lah kenalan sama dokternya. Masa nggak kenalan? Kita sesama manusia kan harus kenal. Kalau nggak kenal nanti nggak sayang. Nanti nggak tahu ada masalah apa itu bilang gitu ya. Setiap orang pasti ada stresnya, pasti ada depresinya. Apalagi sekarang nggak bisa lihat senyum orang kan, orang pada pakai masker nggak tahu senyum apa kagak gitu kan. Ya kita kalau bisa ya tetap pikir positif lah gitu. Itu pesan saya sih untuk hari ini. Saya bersyukur sekali kondisi ibu yang saya rawat dari awal itu berat badannya sekarang sudah naik, sudah bagus sekali naiknya. Ibunya sendiri bilang sama saya enak sekali tidurnya gitu. Gerakan bayinya bagus. Awalnya dibilangnya geraknya tidak terlalu aktif dibanding anak-anak yang lainnya. Saya memang bukan dokter kandungan, tapi saya senang sekali kalau megang ibu hamil itu gerak itu rasanya gimana ya, senang sekali rasanya. Itu tadi waktu ekokardiografi tadi waktu USG jantung itu gerak gitu ya, saya sampai hampir keluar air mata gitu ya. Senang sekali rasanya. Karena saya tahu betul perjuangan ibu itu nahan debaran jantungnya keras sekali. Ibunya porsi tubuhnya kecil. Mungkin saya setengah dari saya badannya, itu kecil sekali ibunya. Ibunya menahan detak jantung sampai 180, 150 gitu. Ya kami rawat sudah hampir setahun gitu ya. Syukur sekali bisa ada kesempatan untuk hamil. Padahal hormonalnya goncangan luar biasa. Cuman memang dengan segala risiko. Kita berdoa mudah-mudahan perkiraan bulan Maret tahun depan akan melahirkan ya. Kita sama-sama doa ya teman-teman. Dari YouTube juga bisa bantu untuk doa. Mudah-mudahan bisa baik hasilnya. Dan bisa melahirkan dengan lancar, sehat ibu dan anak, itu yang utama. Dan juga semoga pasangan bisa menerima istri dengan keadaan yang sedang sakit dan hamil itu ya, double jadinya. Jadi kalau misalnya agak marah-marah dikit, agak nggak mood sedikit, atau agak sensi sedikit, yang bicara bukan ibunya tapi sakitnya yang berbicara. Itu yang selalu kami tekankan kepada keluarga supaya tidak kaget nanti. Karena orang sakit jantung aja tanpa hamil itu aja sudah berat rasanya, apalagi dengan kehamilan gitu. Kalau misalnya bisa lebih ya mengurut dada sedikit gitu kan hasilnya lebih baik daripada dibentrokkan
hasilnya enggak ada, malah negatif hasilnya. Ya kalau debaran istrinya berkurang, kalau misalnya bertambah tuh serangan jantung bagaimana kan. Opname berabe juga, obat enggak ada bisa masuk loh kalau hamil. Terbatas yang masuk gitu ya. Jadi sekali lagi diingat kalau memang ada gejala dari awal ya dicekkan saja sebelum merencanakan hamil. Jadi yang satu yang sudah program ini memang tidak berencana hamil, tapi saya mencari momen untuk steril yang agak susah gitu karena ibunya masih dengan gangguan hormonalnya tinggi dan nadi di jantungnya cepat. Kalau bisa dipersiapkan lebih awal sangat baik. Seumuran usia yang bereproduksi seumuran saya ini memang sebaiknya memang dicek jantungnya, nadinya, nafasnya, bisa nggak naik tangga. Ya kalau misalnya bisa naik tangga 1-2 lantai tanpa lift gitu ya kita anggap kuat lah untuk hamil itu ada ukurannya nanti. Nah, kecuali memang sudah tahu sakit jantung gitu jangan macam-macam dari awal sudah kita pasrahkan memang. Tapi kalau alangkah baiknya kalau misalnya kita ada yang terbaik, opsi terbaik, pilih yang terbaik gitu ya. Jadi jangan be yourself saja tapi be the best version of yourself. So tau banget sih. Tapi ya memang be the best version is how we are grateful. Cara kita bersyukur itu kita jadi yang terbaik dan mengambil opsi yang terbaik dari segala opsi yang ada. Meskipun mungkin dengan segala konsekuensi yang ada. Tapi daripada tidak mengambil risiko, lebih baik kita mengambil risiko. Ya itu. Kalau dari ajaran dari senior-senior saya, termasuk orang tua saya. Tapi khusus untuk keluarga, apapun yang dikatakan oleh ibu hamil dengan penyakit jantung, ingatlah bukan ibu hamilnya yang menghendaki itu. Misalnya jam 11 malam nyeri dada atau tidak bisa tidur atau inguh rasanya gitu ya, jelek bayu gitu. Ya memang penyakitnya seperti itu gitu. Jadi ya diantar ke UGD, dibelikan makanan, dikasih teh hangat. Aduh empatinya tuh manis banget liatnya kalau seperti itu. Jadi rasanya seperti merawat dengan cinta kasih gitu ya secara holistik. Itu psikologis ibu hamil akan sangat terbantu. Jadi awalnya sih maunya bukan ini topiknya ya, tapi terbawa ini karena hari ini memang betul-betul kejutan dari pasiennya dari Bangli soalnya. Jadi saya omongin di sini. Maksudnya dia bukan dari wilayah saya kerja. Wilayah saya kerja itu Denpasar, Tabanan, atau beberapa dari Badung juga ada yang dekat-dekat ke Denpasar Barat itu kan ada yang mepet. Nah itu sudah lazim. Cuman pasien ini hamil dan dari kabupaten lain, sedangkan tinggalnya di sini gitu. Kok bisa baru gitu ya, kita agak sedih juga. Tapi kita berusaha maksimal. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Tapi mindset saya lihat dari keluarga cukup bagus. Hanya saja mungkin penerimaan bahwa dirinya sakit jantung itu belum. Ya, di samping orang harus menerima, yang paling harus menerima bahwa hamil dan sakit jantungnya bersamaan, ia adalah ibunya sendiri. Harus menerima. Misalnya tidak bisa menerima juga ya kita berdoa sama Tuhan. Seandainya memang tidak bisa juga ya dibantu obat sedikit ya. It's okay. No problem. Pokoknya kita ambil opsi terbaik dari opsi-opsi yang ada. Meskipun mungkin semua opsinya kita tidak mau lakukan, tapi yang terbaik ya kalau bisa kita pilih. Oke, sekian dulu dari saya. Saya rasa topik ini out of the box dan tidak terpikirkan oleh saya untuk membuatnya di YouTube. Tapi mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada yang mendengarkan, dan mudah-mudahan ada yang bisa membaik dengan adanya video ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.